Hai guys, sebelum aku melanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk terus mendukung channelku dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Bab 23. Saya sangat menyayangimu, Maura. Sore itu, ketika Maura menyapu halaman depan rumah majikannya, bapak penjaga rumah membukakan pintu pagar. Ia mengira Miko yang datang. Ternyata bukan. Terlihat mobil sedan berwarna hitam metalik yang belum pernah ia lihat sebelumnya masuk ke area parkiran. Keluar sosok wanita yang tidak asing lagi bagi Maura. Wanita yang membuatnya terbakar rasa cemburu, yaitu Cecilia. Hah, mau ngapain dia kesini? Gumam Maura. Cecilia berjalan menghampiri Maura yang kala itu membelakanginya. Mbak, Mikonya ada, ucap cinta pertama Miko itu. Maura hanya tertunduk. Cecil menatapnya dari arah samping. Ia merasa pernah melihat wajah itu sebelumnya. Kemudian, ia memastikannya dengan berpindah posisi tepat ke hadapan Maura. Loh, kamu pacarnya Miko yang waktu itu datang ke acara reuni kan? Cecil menatap Maura dari atas hingga bawah dengan raut wajah jijik. Ternyata kamu pembantunya Miko. Gak salah sih Miko pacaran sama pembantu. Atau kalian cuma pura-pura aja? Tanya Cecil dengan tatapan menghina. Maaf mbak, Mas Mikonya tidak ada di rumah. Jawab Maura yang tidak ingin berdebat dengan Cecil. Kamu gak jawab pertanyaan saya, hah? Ucap Cecilia dengan sombongnya. Senyum sinis itu tergambar dari raut wajah Cecil. Kalau memang benar kamu pacarnya Miko, asal kamu tahu ya, saya akan merebut dia kembali ke tangan saya. Ucap Cecil menantang Maura. Maaf mbak, kalau mau menunggu Mas Miko silahkan duduk di sana. Jawab Maura menunjuk ke arah kursi di area teras. Rasanya Maura ingin sekali marah, kemudian menjambak rambutnya. Tapi ia sadar jika ia bekerja di rumah itu dan harus memperlakukan semua tamu dengan sopan. Maura menyajikan minuman untuk tamunya itu. Gak diracun kan? Tanya Cecilia dengan senyum sinisnya. Ya ampun mbak, saya bukan pembunuh kok. Lagian heran saya, si Miko kesambet setan apa ya? Bisa sampai pacaran sama kamu. Jangan-jangan kamu pelet ya? Hehe, sorry to say ya, soalnya kayak gak masuk akal aja sih. Kali ini Cecilia benar-benar sudah keterlaluan. Maura sudah tidak bisa membendung amarahnya lagi. Saya memang miskin, tapi saya bisa membuat Mas Miko merasa nyaman daripada Mbak yang nyakitin dia dengan cara berselingkuh. Ucap Maura emosi. Apa kamu bilang? Kamu berani sama saya? Tiba-tiba sorot lampu mobil Miko memasuki area parkiran rumah. Miko berjalan dengan tergesa-gesa. Ia menghampiri Cecil dan Maura yang sudah terlihat tegang. Cecil, ngapain kamu di sini? Tanya Miko. Maura langsung masuk ke dalam rumah. Miko segera menarik tangannya, tetapi Maura menghempaskannya dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Gak salah kamu Miko, masa pacaran sama pembantu? Gak ada cewek lain apa? Ucap Cecilia tersenyum sinis. Sil, gak usah usik kehidupan pribadi saya. Sekarang kita cuma rekan bisnis, gak lebih. Sebaiknya sekarang kamu pergi, ucap Miko dengan wajah marah. Hah? Kamu mengusir saya? Sudahlah Cecil, saya capek. Ucap Miko sambil masuk ke dalam rumah meninggalkan Cecilia di teras depan. Cecil pun berdecak sambil menggelengkan kepalanya keheranan. Parah, turun banget seleranya. Lihat aja Miko, saya akan buat kamu kembali sama saya. Gumam Cecilia. Cecilia pun pergi meninggalkan rumah Miko. Maura, buka pintunya. Miko terus mengetuk pintu kamar Maura sambil memanggil-manggil namanya. Ada apa Mas Miko? Ucap Mbok Marni keheranan. Gak apa-apa Mbok, nanti saya jelaskan, jawab Miko. Maura, buka, atau saya dobrak pintunya. Miko menggeretak Maura agar mau membukakan pintunya. Gadis lugu itu pun akhirnya membukakan pintu kamarnya. Terlihat air mata sudah membanjiri pipinya. Miko langsung menarik tangannya dan membawanya masuk ke kamar Miko. Mbok Marni diam kebingungan melihat tingkah Maura dan Miko. Sayang, kamu gak usah dengerin Cecil. Miko memeluk erat Maura dan menyeka air matanya. Sambil terisak, pembantu polos itu pun berkata,
Tapi Cecil bener, Mas. Saya nggak pantas untuk Mas Miko. Kita nggak setara, Mas. Siapa peduli akan hal itu? Saya mencintai kamu dengan tulus, Maura. Saya sayang sama kamu. Saya nggak peduli orang mau berkata apa tentang kamu. Kamu tetap wanita terbaik saya, sayang. Ucap Miko yang terus memeluk dan mengelus rambut Maura. Miko mengecup bibir mungil yang basah terkena air mata itu. Kedua tangannya membikai wajah Maura yang menangis terisak. Sayang, udah ya, jangan nangis. Kali ini Miko tidak main-main dengan perasaannya. Ia amat sangat menyayangi pembantu cantiknya itu. Malah ia berpikir akan segera menikahinya. Di dalam kamar itu, Miko terus kalian baca sendiri ya guys. Miko yang sudah dalam keadaan on fire itu pun tiba-tiba merasa tak tega. Rasa sayangnya menjadikannya tak mampu untuk merusak kesucian Maura. Seketika ia menghentikan perbuatannya kemudian menutup kembali baju Maura dan meminta maaf padanya. Maaf sayang, aku hampir hilaf, ucap Miko mengelus rambut Maura. Maura duduk dan memasangkan kembali kancing bajunya. Kini mereka terdiam. Miko duduk di pinggiran tempat tidur. Ia meraih bungkusan rokok yang ada di meja kamarnya kemudian membakar sebatang rokoknya. Ia menatap Maura yang duduk di sebelahnya sambil tertunduk. Miko mencubit hidungnya dengan gemas. Kamu tuh, apa-apaan sih sayang? Bukannya menolak, malah ikutan pengen. Ucap Miko menggodanya. Saya cuma pengen tahu, Mas Miko beneran sayang gak sama saya? Kalau sayang kan gak akan mungkin tega merenggut kesucian saya. Jadi, kamu barusan ngetes saya? Miko kaget dengan ucapan Maura. Maaf mas, Maura menundukkan wajahnya. Ah sayang, jangan gitulah ngetesnya. Untung saya beneran sayang. Kalau enggak, kamu bakal kehilangan kesucian kamu. Ya enggak lah mas, saya pasti berontak kok, jawab Maura. Miko langsung memeluk wanitanya itu dan mencium keningnya. Saya tuh sayang banget sama kamu, Maura. Kamu tuh masih aja gak percaya. Bab 24 On the Way Bandung. Pagi itu, suara ponsel Miko berdering. Maura yang sedang mengepel lantai di depan kamar Miko mendengar suaranya dengan jelas. Berkali-kali ponsel itu berbunyi. Pasti dia pules banget, gumam Maura. Maura membuka pintu kamar Miko yang tidak terkunci. Benar saja, majikan tampannya itu tertidur pulas sambil memeluk gulingnya. Terlihat nama Agung dari layar ponsel Miko. Kemudian Maura mencoba membangunkan Miko dengan membelai-belai lembut kepalanya. Mas Miko, bangun mas. Miko menggeliat. Dengan mata yang sedikit terbuka, ia melihat wanita pujaan hatinya itu langsung menariknya ke arah kasur kemudian memeluknya erat seperti ia memeluk gulingnya. Ih, Mas Miko, lepasin. Bangun, itu HP-nya bunyi terus dari tadi. Miko enggan melepaskan Maura. Ia malah memeluknya semakin erat. Maura terus meronta. Mas, lepasin. Itu pintu kamar yang gak ditutup. Nanti ada yang lihat. Mendengar itu, Miko langsung melepaskan pelukannya dan perlahan bangun dari tidurnya.
Ini ponselnya, dari tadi bunyi terus. Maura mengambil ponsel Miko yang tergeletak di atas meja itu, kemudian memberikannya pada Miko. Miko melihat layar ponsel, kemudian memicingkan matanya. Sinar dari layar ponsel itu membuat matanya yang baru melek menjadi silau. Oh, si Agung, ada apa dia? Miko terlihat berbicara sendiri. Kenapa, Mas? Tanya Maura. Si Agung yang ngelola properti saya di Bandung nelfon berkali-kali. Ucap Miko sambil menelpon balik orang kepercayaannya itu. Halo Gung, gimana? Ada apa? Ucap Miko berbincang dengan Agung di ponselnya. Maura melanjutkan pekerjaannya mengepel lantai. Tak lama kemudian Miko memanggilnya. Ra, siap-siap, hari ini kamu ikut saya ke Bandung ya. Saya harus ketemu orang di sana nanti sore, teriak Miko dari dalam kamarnya. Nginep gak mas? Kalau nginep nanti saya bawa baju ganti. Sini. Miko melambaikan tangannya dari dalam kamar. Sementara Maura memegangi gagang pelnya dari depan pintu kamar Miko. Maura masuk menghampiri Miko ke dalam kamarnya. Kenapa mas? Kamu mau kita nginep atau enggak? Kayak yang di villa waktu itu. Gimana? Mau enggak? Ucap Miko setengah berbisik dengan wajah nakal. Tapi tidurnya jangan sekamar ya. Kalau nggak mau sekamar, kamu bayar sendiri ya kamarnya. Ucap Miko menggodanya. Ih, Mas Miko mah punya niat terselubung nih pasti, iya kan? Dasar. Jawab Maura sambil memukul bahu Miko. Miko tertawa. Haha, tahu aja kamu. Udah pinter ya sekarang. Iya dong, jawab Maura menjulurkan lidahnya. Dah, cepet sana siap-siap. Maura menyelesaikan mengapel lantainya dengan cepat. Kemudian ia izin pada Bo Marni. Bo, saya disuruh Mas Miko ikut ke Bandung hari ini. Kamu sebetulnya ada apa dengan Mas Miko? Kemarin nangis-nangis, tapi sekarang malah mau ikut Mas Miko ke Bandung. Tanya Bo Marni keheranan. Oh, itu kemarin hanya salah paham, Bo. Kamu kan tahu sendiri karakter Mas Miko seperti apa. Kamu harus bisa jaga diri, Yonda. Ucap Bo Marni menasihati Maura. Siap, Bo. Jawab Maura tersenyum lebar. Maura bersiap. Ia memilih beberapa pakaian ganti lalu memasukkannya ke dalam travel bag miliknya. Miko yang telah siap mendatangi kamar Maura. Ayo Ra, kamu udah siap? Sudah mas. Bo, saya pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa segera kabari saya. Ucap Miko berpamitan pada Bo Marni. Baik mas Miko, titip Maura ya mas. Ucap Bo Marni yang khawatir pada Maura. Meskipun belum lama mengenal Maura, tapi Simbo sangat menyayangi Maura seperti anaknya sendiri, karena ia tahu Maura gadis yang baik dan lugu. Iya Mbok, saya janji akan jaga Maura, jawab Miko menganggukkan kepalanya. Miko berjalan ke arah parkiran mobil. Dengan memakai kaos hitam, topi dibalik, dan kacamata hitam, membuatnya terlihat sangat keren. Sedangkan Maura memakai dress putih selutut dan sepatu flat shoes pemberian Miko menjadikannya terlihat berbeda dari sebelumnya. Miko menyalakan mesin mobilnya. Maura masuk dan duduk di samping Miko. Kini mereka terlihat sangat serasi, cantik dan tampan. Udah siap sayang, ucap Miko sambil menggenggam tangan kekasihnya itu. Iya mas, bismillahirrohmanirrohim, ucap Maura. Maura membuka kotak nasi berisi roti sandwich yang ia bawa dari rumah. Apaan tuh, Ra? Tanya Miko. Sarapan buat Mas Miko, jawab Maura sambil mengambil rotinya kemudian mengarahkannya ke mulut Miko. Jadi kayak berasa punya istri beneran nih, ucap Miko sambil melahap rotinya. Selama mengenal wanita, Miko belum pernah merasa diperhatikan seperti itu. Bahkan oleh mamanya sendiri saja, Miko tidak pernah diperhatikan. Nih, terakhir, Maura memasukkan roti terakhirnya ke mulut Miko. Maura mengambil botol air minum yang ia bawa dan membuka tutupnya. Nih mas, minum dulu. Ia memberikan botol minum itu pada Miko yang fokus menyetir. Makasih sayang, ucap Miko sambil tangan kirinya mengelus kepala Maura. Mau mampir ke masjid dulu nggak? Kalau iya, nanti kita berhenti di rest area, tanya Miko. Saya lagi dapet mas, jadi nggak sholat, jawab Maura. Yah, nggak bisa dong kalau lagi dapet, ucap Miko menggodanya. Nggak bisa apa mas? Mas Miko mikirnya ke situ mulu, ih sebel, ucap Maura memukul manja lengan Miko.
Ya itu, nggak bisa sholat maksudnya. Ini kamu yang mikirnya aneh-aneh. Miko tertawa. Kini mobilnya memasuki kawasan tol Cipularang. Seperti biasa, Miko memacu mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Maura tak banyak bicara, karena takut mengganggu konsentrasi Miko yang sedang menyetir. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Kini mereka sudah tiba di kota Bandung, dan langsung menuju kantor agen properti milik Miko. Hai, halo Mas Miko, apa kabar nih? Sapa laki-laki muda seumuran Miko yang bernama Agung. Oh iya, ini siapa mas? Pacar Mas Miko kah? Tanya laki-laki itu sambil mengarahkan tangannya pada Maura. Iya, kenalin calon istri saya, namanya Maura. Mendengar ucapan Miko, Maura terkejut. Ia tak menyangka Miko akan memperkenalkannya sebagai calon istri. Maura, ucap Maura sambil bersalaman dengan Agung. Sore itu, Miko berbincang dengan Agung, orang kepercayaannya, dan terlihat menandatangani beberapa berkas. Setelah semuanya selesai, Miko dan Maura masuk ke dalam mobil untuk berkeliling kota Bandung. Mas, gak mampir ke rumah Bu Mary kah? Tanya Maura. Gak, males ada papa di sana, jawab Miko dengan raut wajah marah. Tapi mau sampai kapan Mas Miko bermusuhan sama papa? Harusnya Mas Miko bersyukur masih punya papa, gak seperti saya. Sejelek apapun beliau, tetaplah ayah Mas Miko. Tanpanya, Mas Miko mungkin tidak akan ada di dunia ini, dan tidak akan menjadi seperti sekarang ini, ucap Maura mencoba menasihati Miko. Miko diam tak menjawab. Ia merasa kesal jika teringat kejadian itu. Ia juga sepertinya sudah membenci keluarganya sendiri. Oh iya, kita mau kemana mas? Tanya Maura mengalihkan obrolannya. Cari tempat buat mesum, jawab Miko singkat. Mas, Maura memukul paha majikan tampannya itu. Maura menoleh ke arah Miko yang sedang fokus menyetir. Ia tak pernah menyangka jika majikan playboy dan arogannya itu akan menjadi cinta pertamanya. Bab 23 dan 24 sudah selesai. Tunggu kelanjutannya di bab 25 ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channelku, jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih.